Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini salam sehat selalu. Pada pertengahan bab 4 ini saya akan menjelaskan tentang menentukan harga obat. Ini cukup menarik, menentukan harga obat di kelas 3 semester pertama ini hingga berakhir semester 2 dan ujian kompetensi. Menentukan harga obat ini merupakan salah satu yang paling banyak diujikan dan paling banyak di pembelajaran. Berikutnya anak untuk kompetensi dasar ini ada sekaligus saya buat dua, yang 3.4 dan 3.8. Kamu bisa lihat di sini menganalisis perhitungan harga obat. Yang bab 8 menghitung nilai persediaan barang dan biaya obat dalam resep. Yang 3.8 itu yang komponnya, yang 3.4 itu dispensingnya anak. Terus untuk penerapannya, untuk keterampilannya pada 4.4 dan 4.8 memeriksa perhitungan biaya obat itu dikalkulasi, diperiksa sampai membentuk jumlah paling akhir termasuk biaya obat, biaya resep dan sebagainya. Lalu memeriksa perhitungan nilai persediaan barang dan biaya obat dalam resep. Nah, ini anak-anak untuk kompetensi dasar keempat ini, bab 4 ini menarik dan ini perlu bekerja sama dengan sesama teman, karena kalau menghitung dari awal sudah salah, praktis jumlah akhirnya akan menjadi salah dan pasien akan dirugikan. Nah, ini ada 3 cara menghitung harga obat, harga jual obat di apotek. Yang pertama di markup. Di markup itu dibesarkan, disesuaikan dengan kebutuhan dan keuntungannya. Kalau pasien dengan menghutang biasanya 15% keuntungannya. Kalau yang sesuai price list ya 10%, tidak lebih dari itu anak. Lalu yang kedua harga neto apotek. Berikutnya adalah PPN. PPN ini yang harga rupiah yang akan ditambahkan untuk disumbangkan ke pemerintah, dinas pajak. HNA, harga neto apotek, merupakan harga modal awal apotek di dalam faktur itu. Di sini katakan dalam membeli obat dari distributor, maksudnya faktur ya. Ini ada PBF dan PBF cabang. Kalau PBF itu resmi, kalau PBF cabang itu subdisnya ya, bukan tidak resmi. Semua resmi memiliki izin. Kalau saya ulang anak, kalau PBF ini distributor yang bisa dikulak oleh semua, sedangkan PBF cabang ini juga bisa order ke PBF distributor. Istilah cabang ini kalau dalam pengertian di apotek subdis ya. Markup dibesarkan. Markup adalah persentase keuntungan. Tadi saya bilang keuntungannya atau marginnya. Tiap apotek nggak sama anak, ada yang 25%. Kalau di Kimia Farma atau rumah sakit besar itu sampai 25%, makanya berasa mahal. Kalau kamu lihat di sepanjang jalan apotek yang kecil menengah 1,3 itu sudah besar sekali. Mentok 10% sama 15% anak-anak. PPN, ini PPN harga yang akan dibayarkan ke pemerintah dalam bentuk pajak. Pajak pertambahan nilai itu PPN yang dikenakan untuk setiap pertambahan nilai dari proses transaksi dari produsen, dari pabrik ke pasien. Ini dikenakan biaya 10%. Berikutnya harga jual apotek. Harga jual apotek, harga yang ditawarkan kepada konsumen setelah diperhitungkan dari jumlah sebelumnya, HNA, PPN maupun markupnya. Nanti muncul seperti ini perkaliannya. Nah, ini harus dilatih nih, karena kalau tidak dengan penjabaran seperti ini sulit. Kalau ini sama seperti matematika. Berikutnya, nah di sini anak-anak untuk menganalisis harga obat resep ini ada 2 resep. Kamu bisa lihat ini ada resep pertama racian, yang kedua paten. Yang pertama itu yang racian itu namanya istilahnya compound ya, dikomposisi. Sedangkan yang tunggal itu yang sevat itu dispensing, baik paten maupun generik dispensing.
sedangkan yang atas compound, dikomposisikan, diracik. Nah, penghitungan bahan saya ulang. Setelah asam mefenamat 1 tablet, loratadin setengah tablet, ambroxol setengah tablet, kamu kalikan ini dain DTD harusnya DTD nomor 15, lalu sefat 500 mg nomor 12. Ini kalau dain caps tidak ada DTD, tanyakan dokter atau apotekernya. Berikutnya dilihat asam mefenamat 1 dikalikan ini 12 tablet 15, sefat 12 tablet karena jumlah yang diminta 12, sedangkan asam 15 dari permintaannya dikalikan 1 tablet, loratadin 15 kali setengah tablet, ambroxol 15 kali setengah tablet. Karena memang permintaan setengah tablet, muncul 7,5 tablet. Dilihat perhitungannya setelah dihitung bahannya, karena ini tujuannya menghitung harga obat, tidak perlu menghitung lagi dosis maksimal. Setelah penghitungan bahan selesai, langsung melangkah ke berikutnya, perhitungan harga. Saya ulang, dari menghitung bahan muncul menghitung harga. Ya, asumsi harga pada ISO. ISO itu buku yang tebal yang kamu punya itu loh. ISO Indonesia tuh. PPN 10%, markup 25%, biaya non racik. Biaya non racik tadi yang sefat saja 1000, nanti kamu tambahkan 1000. Sedangkan biaya racik 5000 untuk resep yang pertama. Ini langsung muncul sefat 10 kali 10. Satu dos itu 100 anak-anak. Di dosnya itu ada lambang 10 kali 10, harganya 872. Lalu HNA-nya tadi ketemu berapa? 10%. Maka muncul harga jual apotek. RP dari HNA ini ketemu berapa kan? 10% dari 872 dikalikan 1,1, 10% dari PPN-nya dikalikan harga markup-nya, ya, jadi muncul Rp11.996 per tabletnya, ya. Harga obat untuk asam mefenamat per dos isi 120.000, HNA sama seperti tadi, harga jual Rp200 dikalikan 10% dikalikan 25%, harganya menjadi Rp275. Berikutnya loratadin 1 dos isi 50 tablet, harganya dari pabrik 15.500. HNA kamu ambil 10% dikalikan 10%, lalu harga jual dari HNA dikalikan 10% PPN dikalikan keuntungan 25%, muncul per tablet 426. Ambroxol juga demikian. Nanti kamu kan YouTube ini bisa dilihat lagi Pak Ambang menjabarkannya, mungkin ya terlalu cepat karena keterbatasan waktu. Ini harga obat untuk 1 dosnya isi 115.000, muncul harga jual obat, harga yang muncul dikalikan 1 kali 1 ini 10% dan 25%, muncul 206 per tablet. Lalu dirangkum anak, per tablet dikalikan permintaan resep, ini hasilnya sefat 12. Tadi dikatakan yang non racik 1000, tambahkan 1000, 12 kali harga obat per tablet tadi berapa, itu muncul 143. Lalu asam 15 tablet muncul 4000 dikalikan harga per bijinya 8 tablet. 8 tablet dari mana? Karena ini 7,5 dibulatkan ke atas, ini boleh karena harga, tapi kalau peracikan nggak boleh, harus dibuat apa? Kalau setengah tablet dibuat apa anak-anak? Kalau peracikan penipisannya itu. Untuk ambroxol juga demikian, 8 kali harga per tabletnya. Karena ini racian, ini yang racian ongkosnya tadi dikatakan berapa? 5.000. Total pasien membayar sebanyak 159.150. Nah, berdasar harga obat dapat diketahui bahwa pasien mengeluarkan uang